Halo Lur, hari ini saya mau bikin video tentang keluh kesah mudik kemarin pakai Ninja saya ini ya. Kemarin saya mudik itu dari Indramayu Purworejo PP, kurang lebih sekitar 700 kiloan. Dan ini keluh kesah yang mau saya bagikan ya, mudik pakai Ninja. Yang pertama untuk konsumsi BBM tentu saja. Saya itu PP kurang lebih habis sekitar 400.000 ya, 200.000 untuk berangkat dari Indramayu ke Purworejo, dan dari Purworejo ke Indramayu itu habisnya sekitar 200.000 juga. Itu saya pakainya Pertamax ya. Dan kondisi jalan di Purwokerto itu lumayan ekstrim, dalam artian ekstrimnya itu macetnya macet total seperti yang teman-teman udah lihat di video mudik saya. Dan dari macet itu ada beberapa momen saya matiin mesin ya, karena emang nggak ada asupan angin, jadi suhu dari radiator itu naiknya lumayan tinggi, jadi mesin tak matiin karena emang bener-bener nggak jalan, dan kondisi mesin juga panas ya, nggak ada asupan angin. Dan untuk oli ini saya pakai PTT dari Indramayu ke Purworejo, terus balik dari Purworejo ke Indramayu saya pakai Virum. Nah, seperti yang video kemarin saya prepare itu, untuk berangkatnya saya pakai PTT. Ini habis ya, saya isiin full 1 liter, ini habis. Untuk Virumnya ini masih ada sekitar 500 ml ya, ini warnanya merah. Nah, jadi dari Indramayu arah ke Purworejo itu saya ngisinya PTT full ini 1 liter, dan dari Purworejo arah ke Indramayu saya ngisinya Virum, ini masih ada setengah ya, karena emang olinya itu irit, lumayan irit, jadi ini masih ada setengah atau sekitar 500 ml. Dan untuk tangki tentu saja saya pakai 747 ya, untuk ngimbangin perjalanan jauh. Ini saya sekitar habis 240 milian ya. Nah, ini tuh saya pernah takar ya, satu botol full gini itu isinya 60 mili pakai meteran apa namanya air itu, dan saya ngisi ke botol ini tuh 4 kali, jadinya sekitar 240 mili, cuman ini masih sisa. Nah, untuk keseluruhan mesin sih aman ya, nggak ada trouble apa-apa, karena emang udah saya prepare dari karbu, dari kip itu udah saya bersihin, jadi aman banget, mesin enak. Cuman ada beberapa minor aja. Nah, minor yang pertama itu lampu belakang saya mati karena sensornya error. Sebenarnya nggak error. Nah, ini karena master brake punya saya itu ambles ya, jadi si sensornya itu neken terus, di bawah ini neken terus, jadi lampu belakang nyala terus. Nah, ini sempat ambles, makanya ini saya ganjel ya pakai seal gas. Nah, ini saya ganjel biar ada dorong keluar, karena kalau misalnya ambles begini dia neken si sensor lampu belakang untuk nyala terus, jadinya putus untuk lampu belakangnya. Nah, sebenarnya pas prepare itu saya udah siapin ya, mau bleeding, karena pas saya bersihin kampas rem terus tak pasang lagi itu udah rada ambles. Cuman karena emang waktunya singkat jadi nggak keburu, dan itu juga udah tak beliin minyak remnya. Ini saya minyak rem beli mereknya Brembo ya, ini yang setengah liter .4, dan sekalian ini juga tak beliin pistonnya, jadi nanti sekalian pasang, tinggal nunggu tangnya aja, snap ring, karena saya lagi beri snap ring belum datang, jadi nanti buat buka apa namanya ring buat masang ini yang di masternya. Dan oke, untuk sekalian ngecek kupingan kips kanan kiri itu berkerak atau enggak, ini udah tak siapin kunci IT8. Ayo kita cek bareng-bareng ya, apakah kerak atau enggak. Oke, ini kupingan sudah kebuka, jadi kayak begini ya. Ini bagian kiri masih bersih, terus yang ini bagian kanan masih aman lah ya, nggak ngerak-ngerak banget. Dan nol yang saya pakai itu ini dua-duanya
PTT sama Virum dan di tangki 747. Jadi hasilnya kayak begini. Jadi teman-teman nanti bisa bedain ya. Ada di video pas saya prepare itu, pas bersihin Super Kips kupingannya ya. Ini kayak begini kondisinya. Bagian kanan dan ini bagian kiri masih aman karena emang bahannya full sintetik ya, oli 2 itu, dan saya pakainya juga Pertamax, jadi jos banget. Oh ya, untuk perbandingan oli ini sebenarnya nggak jauh beda ya, dari harga juga nggak jauh beda, cuman beda sekitar ya 20 ribuan. Dan untuk Virum itu saya rada sedikit lebih enak atasnya daripada PTT. Gak tahu, mungkin nanti beda motor itu beda rasa ya. Yang saya rasain di motor saya itu untuk putaran atas lebih enak yang Virum. Cuman kalau untuk bahan dan lain-lain itu kayaknya sama-sama full sintetik. Dan kalau PTT itu kalau di RPM atas itu saya rada kering ya. Kalau ini masih enak. Dan apalagi ya, oh ya, untuk ban, ini ban saya udah 2 kali pakai mudik, masih aman, masih tebel ya, masih empuk juga komponnya. Cuman nggak tahu nih nanti sampai mudik tahun depan itu masih bisa dipakai atau enggak. Cuman ini motor emang jarang saya pakai, jadi ya cuman buat mudik-mudik aja sama ngonten. Satu lagi nih yang penting, karena kemarin saya mudik itu berangkat jam 9 malam, nyampe rumah itu jam 6 pagi. Dan ada satu problem karena punya saya itu belum full wave kelistrikannya. Ini saya pakai lampu mini Proji ya, punyanya Phoenix, sekitar 35 watt. Dan saya belum full wave, saya itu mengalami tekor lagi. Jadi lampunya itu blur itu apa ya, nggak terang ya, di daerah Sampang Cilacap itu lampu udah mulai kerasa redup. Jadi kemarin nyampe rumah itu akinya tak cas. Jadi itu keluh kesahnya pakai lampu yang rada gede, cuman belum full wave. Jadi gitu, akinya tekor. Jadi nanti buat temen-temen yang nanya pakai pakai lampu mini Proji aki tekor atau enggak ya, ini akinya tekor karena pengisiannya Ninja itu kecil, setahu saya itu kecil. Beda sama yang motor udah full wave itu kan, dari kiprok juga udah lebih besar ya. Kalau Ninja itu kan cuman kepeng aja, yang Ninja ini kecil, jadinya pengisiannya juga kecil. Jadi ya resiko pakai lampu besar, pengisiannya kurang gede ya, akinya yang kalah. Cuman setelah dicas aman, kelistrikan normal kembali. Oh iya, ini saya mau nambahin ya. Jadi untuk apa namanya, bensin saya pakai Pertamax. Jadi pas sekali berangkat itu habis 200, itu nyampe rumah itu bensinnya masih ada setengah. Cuman kalau untuk indikator di bensin itu udah nunjukin di huruf E. Cuman begitu dicek dari tangki itu masih kelihatan, masih di tengah. Dan berangkat ke Indramayu juga sama, di indikator sudah nunjukin angka huruf E sorry. Di tangki masih ada setengah, jadi masih banyak ya. Dan oli itu nyampe sini indikator udah nyala, cuman tak lihat pelampung yang bawah itu masih kerendam, jadi masih banyak. Dan ini juga di rumah tak pakai main juga ya sama teman-teman, jadi olinya masih irit. Cuman memang bensinnya rada habis banyak karena emang saya ngisinya nggak sampai yang habis banget, masih kelihatan setengah itu karena di indikator udah nunjukin huruf E, jadi tak isi. Nah jadi ini kayak gini ya, ini masih kelihatan bensinnya tuh, cuman di sensor itu naiknya itu sedikit ya, tuh cuman sedikit. Makanya kemarin saya ngisinya kalau pas sudah di angka E langsung tak isi, jadi kayak gini. Ini udah masih setengah, masih kelihatan tuh, cuman di sensor cuma naiknya sedikit. Jadi begitu alasan saya kemarin ngisi sampai 200 ya, padahal mudik tahun kemarin itu saya cuma habis 160.
karena emang tahun kemarin belum ada sensornya, jadi saya cuma lihat dari tangki. Kalau tangki masih ada setengah, jadi saya nggak ngisi karena kemarin patokannya pakai meteran bensin, jadi pas di angka E itu langsung tak isi begitu, jadinya ngisi sampai 200. Nah oke, ini sekalian saya habis bersihin super kipsnya ya. Ini saya nggak pakai cleaner sama sekali, cuman pakai lap aja. Ini bisa kinclong begini ya, padahal cuma pakai lap aja, jadi cuman tak gosok-gosok begini. Ini aman, udah bersih lagi. Ini rada bandel ya, kita coba gosok aja. No, emang top banget lah. Kalau oli emang rada bagus ya, rada aman dari kerak, jadi cuman dilap pakai kain aja. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Coba lap aja. Di aman nih, dari tadi tak gosok-gosok nggak pakai cleaner. Pokoknya top. Oh ya, untuk busi saya masih pakai B9ES ya. Jadi buat settingan basah itu enak, nggak gampang mati. Oh ya, kalau dulu nggak salah itu karbu kenanya 148/48 kalau nggak salah ya ukurannya. Saya rada lupa, coba nanti teman-teman cek di video pas saya bersihin karbu aja. Kalau nggak salah itu tak cantumin ya ukuran mencet dan pilon jetnya. Cuman emang settingannya basah, jadi ya rada berebet. Tadi juga banyak nih oli yang di sini, jadi emang settingannya basah. Oke teman-teman, jadi segini dulu untuk video keluh kesah mudik pakai Ninja. Jadi kayak gitu yang tadi saya sebutin keluh kesahnya, cuman ya ada kepuasan tersendiri mudik pakai 2 tak ya tentunya. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.